Sebuah ambulans melaju dengan sirine meraung-raung. Di dalamnya, pasien bernama Pak Tarmizi kritis karena serangan jantung. Di sampingnya, anaknya mengenakan seragam rumah sakit. Ia adalah perawat magang. Dokter di dalam ambulans. Kita harus segera sampai ke RS umum. Detaknya makin melemah. Dinda panik sambil menggenggam tangan ayahnya. Ayah, tolong bertahan. Kita sudah hampir sampai. Tiba-tiba, sebuah mobil patroli polisi menghadang ambulans di jalur cepat. Keluar seorang polisi bertubuh besar, AKP Bima, dengan kacamata hitam dan wajah angkuh. AKP Bima sambil mengejek, ambulans ini ngapain ngebut? Bawa mayat aja gaya sok-sokan. Sopir ambulans, Pak, ini pasien gawat darurat. Tolong beri jalan. AKP Bima sambil membentak. Saya bilang berhenti, ya berhenti. Jangan sok ngajarin aturan sama polisi. Ia membuka pintu belakang ambulans dengan kasar, mengejek kondisi Pak Tarmizi yang lemas. AKP Bima sambil tertawa. Kalau udah sekarat begini, mending ke kuburan aja, bukan ke rumah sakit. Dinda menahan emosi. Pak, ayah saya masih hidup. Kami butuh bantuan, bukan dihina. Alih-alih membantu, AKP Bima menahan ambulans hampir 7 menit. Pasien makin kritis. Dokter mulai lakukan CPR di tempat. Dinda duduk di kursi samping tempat tidur ICU ayahnya. Ia membaca ulang hasil visum, rekaman EKG, dan log waktu kedatangan ambulans. Semuanya ia kumpulkan ke dalam folder digital. Di tangannya juga ada flash disk yang diberikan diam-diam oleh sopir ambulans. Sopir, ini rekaman dashcam, Din. Semua kejadian waktu itu terekam. Suara, wajah polisi, semuanya. Dinda, terima kasih. Ini akan jadi senjata pembuka. Video dari warga sudah ditonton jutaan kali. Tapi AKP Bima tetap bebas tugas seperti biasa. Ia bahkan sombong saat diwawancara di televisi. AKP Bima di TV. Kita ini aparat penegak hukum. Kalau ada ambulans ngawur, wajib kita cek. Nggak semua yang pasang sirine itu benar. Di kolom komentar, ribuan orang makin marah. Namun tidak ada tindakan dari atasannya. Dinda mendatangi seorang jurnalis investigasi senior bernama Maya yang terkenal membongkar kasus-kasus oknum aparat. Dinda memperlihatkan semua bukti yang dimilikinya. Maya, serius. Ini bukan cuma masalah arogansi. Ini pembiaran terhadap upaya pembunuhan. Kalau kita mainkan dengan cara yang benar, dia pasti tumbang. Dinda, aku nggak peduli kalau dia dipecat atau dipenjara. Aku cuma mau dia minta maaf di depan ayahku, di depan semua orang. Maya mulai menyusun liputan investigasi. Sementara itu, Dinda membuat akun media sosial khusus bernama @ambulance_ditahan. Di sana ia upload kronologi kejadian secara lengkap, mulai dari video dashcam, bukti waktu, hingga kondisi medis ayahnya. Voice over, nada intens. Dengan data lengkap, suara publik menguat, tapi pihak kepolisian mulai panik karena tekanan datang dari dalam dan luar. Dinda menerima pesan WhatsApp misterius dari nomor tak dikenal. Berhenti sebelum kamu celaka, kamu cuma perawat rendahan. Dinda membalas. Aku anak pasien yang hampir mati. Rendah? Mungkin, tapi lebih manusia dari kau. Ia screenshot pesan itu dan mengunggahnya di akun investigasi. Netizen. Dia mulai diteror. Siapa yang takut sekarang? Perawat ini lebih berani dari LSM manapun. Di akhir episode, Maya menerima kabar bahwa jurnalisannya akan tayang dalam waktu 2 hari. Tapi tiba-tiba, Dinda dipanggil ke kantor polisi untuk pemeriksaan lanjutan atas laporan pencemaran nama baik. Maya, geram. Mereka mulai main kotor. Tapi kita siap, Din. Ini belum klimaksnya. Saat yang benar dibungkam, maka seluruh suara rakyat akan menggema. Dinda tak sendiri. Tapi bisakah ia menghadapi kekuatan sistem yang mencoba membungkamnya? Atau justru orang dalam akan membelot? Dinda duduk di ruangan pengap dikelilingi 2 penyidik. Wajah mereka dingin, tapi nada bicaranya memojokkan. Penyidik 1. Apa benar kamu menyebarkan video yang mencemarkan nama AKP Bima? Dinda, tenang. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Semua bukti saya simpan. Mau lihat? Penyidik 2S. Kalau kamu teruskan ini, kamu bisa ditahan. Sudah banyak kasus seperti ini.
Tapi tiba-tiba, seorang polisi wanita berpangkat Ibtu masuk ke ruangan. Namanya Ibtu Laras. Ia membawa map dan interupsi pemeriksaan. Ibtu Laras. Maaf, pemeriksaan dihentikan atas perintah langsung dari Divisi Propam. Kasus AKP Bima sedang ditinjau ulang. Dinda kaget. Kenapa? Anda bantu saya? Ibtu Laras. Karena saya juga pernah mengalami arogansi serupa. Tapi saya tak bisa bicara waktu itu. Sekarang saya bantu kamu dari dalam. Dengan bantuan Ibtu Laras, Maya dan Dinda mendapatkan dokumen internal. AKP Bima ternyata sudah beberapa kali dilaporkan atas tindakan sewenang-wenang. Menganiaya sopir taksi, menyita motor sembarangan, bahkan memeras warga dalam razia. Maya membaca berkas. Dia dilindungi karena punya saudara di lingkaran atas. Tapi kali ini, kita punya senjata utama. Suara publik. Mereka siapkan laporan resmi ke Divisi Propam, lengkap dengan bukti medis, rekaman dashcam, serta data pelanggaran sebelumnya. Maya tampil dalam program investigasi khusus. Video lengkap insiden ditayangkan. AKP Bima membuka ambulans, menghina pasien, dan menahan laju kendaraan darurat narator TV. Ketika seragam dijadikan tameng kesewenang-wenangan, siapa yang akan melindungi rakyat dari pelindungnya sendiri? Netizen meledak. Hashtag tangkap Bima, Hajj Ambulance adalah nyawa trending 1 di Indonesia. AKP Bima marah di ruangannya. Ia menggebrak meja, memaki nama Dinda dan Maya. Namun atasannya memanggil dan menyatakan dia dinonaktifkan sementara untuk investigasi internal. Atasan, kamu makin bikin malu. Kalau kamu nggak bisa klarifikasi publik, bersiaplah keluar. Sementara itu, kondisi Pak Tarmizi mulai membaik. Dinda menangis haru saat ayahnya membuka mata dan berkata pelan. Pak Tarmizi, kamu menyelamatkanku. Bahkan setelah aku hampir diambil Tuhan. Dinda menangis. Sekarang giliran aku selamatkan nama baikmu ya. Ibtu Laras mengirim pesan ke Dinda. Besok ada konferensi pers. AKP Bima akan dipaksa tampil. Siap untuk klimaksnya? Teaser 4. Sang penguasa jalanan kini dipaksa berdiri di podium, disorot seluruh mata bangsa. Tapi benarkah dia akan minta maaf atau justru membalikan keadaan? Kantor Mabes Polri, pagi hari, suasana tegang, konferensi pers besar digelar. Di dalam ruangan, puluhan wartawan, kamera stasiun TV nasional, dan aktivis HAM hadir. Di tengah ruangan, berdiri AKP Bima, wajahnya tegang. Di sisi lain, duduk Dinda dan Maya, ditemani Ibtu Laras. Juru bicara Polri. Hari ini kami akan memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang oleh anggota kami, AKP Bima. Rekaman dashcam ambulans diputar. AKP Bima menghina pasien, menahan ambulans dan bersikap arogan. Disusul potongan video dari warga yang viral di TikTok. Ruangan hening, wartawan menahan napas. Wajah AKP Bima mulai memucat. Jurnalis. Apakah ini yang disebut pengayoman masyarakat? AKP Bima dipanggil ke depan podium. Ia menolak bicara, tapi atasannya menatapnya tajam. Jenderal Polri, kalau kau tidak bersikap kesatria hari ini, karirmu bukan cuma habis, tapi kau akan menghadapi proses pidana. Dengan enggan, AKP Bima maju. Ia menatap kamera lalu berlutut. Mikrofon menyorot wajahnya yang penuh malu. AKP Bima gemetar. Saya meminta maaf kepada keluarga pasien, khususnya Dinda. Saya telah bertindak tidak pantas dan tidak mencerminkan nilai-nilai Polri. Saya siap menerima konsekuensi. Dinda menatap ayahnya lewat video call di rumah sakit. Sang ayah tersenyum lemah menitikkan air mata. Sementara di lokasi konferensi, hadirin memberikan tepuk tangan pelan. Maya menggenggam tangan Dinda. Maya, kamu bukan cuma menyelamatkan ayahmu, tapi juga memaksa hukum melihat ke arah yang benar. Dinda, pelan, dan itu baru permulaan.
Beberapa hari kemudian, media mengabarkan AKP Bima resmi diberhentikan tidak dengan hormat. Selain itu, polisi membuka kanal pengaduan cepat untuk kasus ambulans terhambat. Semua berkat viralnya perlawanan Dinda. Narator, satu perawat muda, satu akun media, satu kejadian yang membuka ribuan luka lama. Tapi kali ini tak ada lagi yang diam. Dinda mendampingi ayahnya keluar dari rumah sakit, disambut warga dan rekan sejawat. Mereka tak hanya selamat, tapi menang. Pak Tarmizi, kamu anak perempuan yang luar biasa, Din. Bukan cuma penyelamat, tapi penegak keadilan. Dinda tersenyum lirih. Ayah, sekarang giliran kita bantu orang lain juga. Beberapa minggu setelah conference pers, Dinda hadir di acara televisi talk show bersama Maya dan Ibtu Laras. Ia mengenakan seragam perawat sederhana, namun duduk dengan penuh wibawa. Host, Dinda, kamu bukan aktivis. Kamu bukan politisi. Tapi kamu membuat aparat berlutut. Apa yang mendorongmu terus maju? Dinda, gas, lembut. Karena aku cuma anak dari pasien yang ingin diselamatkan. Dan aku tahu, kalau aku diam, mungkin nanti akan ada ambulans lain yang tak pernah sampai ke rumah sakit. Aku Net Ambulance. Ditahan kini berubah nama jadi Jalur Darurat. Komunitas advokasi keselamatan pasien dan perawat lapangan. Dinda rutin berbagi edukasi tentang hak kendaraan darurat, serta membantu advokasi kasus serupa. Video edukasi Dinda viral, menjelaskan hak ambulans, prosedur hukum jika dihalangi, dan hotline pengaduan cepat. AKP Bima akhirnya divonis 3 tahun penjara karena penghalangan penyelamatan jiwa dan pelanggaran kode etik berat. Dinda diundang mewakili Indonesia di Forum Hak Asasi Manusia Asia Tenggara. Pidato Dinda, kami tidak butuh aparat yang kuat secara fisik, tapi kami butuh aparat yang besar hatinya. Karena setiap detik keterlambatan bisa berarti satu nyawa melayang. Seluruh hadirin berdiri, tepuk tangan menggema. Pak Tarmizi sudah sembuh total. Ia kembali mengajar sebagai guru agama di sekolah kecil, sementara Dinda kini menjadi kepala perawat di UJD yang baru direnovasi. Pak Tarmizi tersenyum. Kamu sudah lebih dari pahlawan, Din. Kamu buktiin, kebaikan tak selalu diam. Dinda. Karena kebaikan yang diam bisa kalah sama kejahatan yang bersuara lantang. Ketika hukum membutakan mata, maka suara nurani harus bersinar lebih terang. Bukan pangkat yang membuat manusia mulia, tapi keberanian memperjuangkan kebenaran. Dan seorang perawat telah menunjukkan itu pada seluruh Indonesia. Akhir cerita. Jangan pernah remehkan orang biasa yang melindungi yang tercinta. Berakhir, namun meninggalkan jejak perlawanan.